maaf, kami dari mahasiswa dari Universitas Sarjana Wira Tamadiswa ingin melakukan observasi pada UMKM Ibu. Sebelumnya, apakah Ibu bisa memperkenalkan diri? Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Santi Sri Susanti, tapi sering dipanggil dengan nama Santi. Saya bertempat tinggal di rumah produksi saya juga di sini. Kebetulan ada di daerah Pleret, di area Kerajaan Mataram Pleret, ya, di Kerto RT 5 Pleret. Terutama di daerah olahan daging. Yang pertama itu, sejak kapan berdirinya usaha Wijaya Snack ini dan bagaimana sejarah berdirinya itu? Untuk Wijaya Snack sendiri sebenarnya adalah pandangan tangan dari bisnis kami yang karena situasi pandemi, yaitu karena adanya pandemi, maka usaha saya yang awal adalah di bidang kerajinan atau dengan nama 2R Batik Craft, di mana 2R Batik Craft ini adalah usaha kerajinan yang sudah kami mulai dari tahun 2008 dengan sekitar 50 karyawan yang lepas. Jadi 5 karyawan yang di sini, sekitar 45 lepas dibawa pulang ke rumah. Karena situasi pandemi kemarin COVID-19 telah meluluh lantakan usaha kerajinan saya dengan ditutupnya berbagai objek wisata yang ada di Nusantara dan ditutupnya penerbangan di luar negeri, terutama ketatnya barang masuk ke luar negeri, sehingga kita harus punya usaha lain, yaitu saya pilih dengan usaha perdagingan ataupun olahan makanan di bidang daging ini. Sebelumnya saya mau bertanya, bagaimana cara Ibu melakukan riset dan survei terhadap permintaan masyarakat sehingga menghasilkan produk Wijaya Snack ini sendiri? Untuk riset ataupun permintaan pasar itu bisa kita lihat dengan banyaknya order atau PO yang masuk ke kita. Karena untuk semakin banyak order yang masuk ataupun semakin banyak permintaan lewat beberapa media sosial ataupun lewat teman-teman jaringan saya, jaringan bisnis, itu nanti bisa kita lihat bahwa antusias masyarakat untuk produk ini adalah semakin berkembang, semakin banyak. Karena semakin banyak permintaan, maka semakin kita pula semakin banyak produksi kita. Oh ya, untuk usaha ini Wijaya Snack ini adalah berdiri sejak adanya pandemi. Ketika pandemi ada, itu saya harus banting setir ke bidang olahan makanan dan alhamdulillah sudah diterima masyarakat. Baru 2 bulan sudah diterima masyarakat. Untuk permintaan pasar semakin lama semakin banyak. Saya berlanjut. Ya. Nah, ini kan packingan dari abon Wijaya Snack ini kan berbeda ya, Bu. Nah, ini apakah mempengaruhi harga, Bu, dengan bobot yang sama gitu? Untuk packaging sendiri, untuk packaging itu kebetulan kita itu ya, karena kita ada kerjasama dengan beberapa toko maupun toko online. Kalau toko misalnya beberapa swalayan yang sudah punya nama kayak Indomaret itu, yang kita angkat adalah yang pakai packaging yang bisa dilihat atau transparan, dan bisa selain toples, karena di sana toples sendiri sudah ada harganya, sudah ada nilai markupnya nanti sudah semakin tinggi karena toplesnya sendiri juga harganya mahal. Sedangkan kalau pakai yang packaging seperti ini, seperti aluminium foil, itu akan lebih ringan karena aluminium foil sendiri misalnya bisa dipatrol dengan harga 1.000 sampai 1.500. Nah, kalau yang toples itu bisa 5.000 sampai 10.000, tergantung toples besar dan kecil dan kualitas plastiknya. Nah, makanya kita pilih yang harga sekian. Yang masuk Indomaret juga yang harga aluminium foil karena memang ringan di biaya packaging, menentukan harganya juga. Boleh tanya sedikit lagi, Bu, soal pesaing yang ada di sini. Seperti yang kita ketahui, snack Wijaya Snack ini kan berupa abon yang pesaing di sini kan berarti tidak sedikit juga. Bagaimana sehingga produk Ibu merasa kalau produk Ibu lebih unggul dari produk lain? Sebenarnya pesaing itu selalu ada dan ada, bahkan di lingkungan sini kan banyak juga yang memproduksi, terutama di daerah satu masih kecamatan dengan saya, yaitu Kelurahan Segoroyoso, itu banyak memproduksi juga. Cuma di sini mereka itu ada pada packagingnya, dan
gencarnya kita promosi. Jadi semakin banyak kita memperkenalkan barang kita diterima dengan di masyarakat dan tidaknya itu pertama karena marketingnya. Jadi kalau kita pengenalan produk melalui media sosial itu jauh akan lebih cepat. Ya, media sosial juga akan lebih cepat. Cuman kita setelah merasakan kita mengikuti pameran ke beberapa event yang diadakan oleh beberapa dinas terkait, misalnya dinas koperasi DIY, jaringan Sibakul Jogja itu sering mengadakan pameran-pameran dan kurasi-kurasi. Nah itu saya ikuti. Dengan seperti itu semakin banyak pula kita dikenal di kalangan masyarakat. Dan dari marketing itu akan menentukan pesaing kita, akan menentukan banyaknya pesaing itu selalu ada. Tapi karena kita gencar marketing terus dan lagi ini yang namanya olahan makanan harus terpentok di izin usaha itu mutlak jadi syarat utama, sedangkan mereka itu baru pada cari lemahnya nanti di perizinan biasanya. Sedikit tambahan dari saya, Ya. mau bertanya nih, harapan kedepannya untuk Abon Wijaya Snack sendiri? Harapan saya nanti adik-adik ini menjadi istilahnya motivator ataupun menjadi tim marketing kami, dalam arti membantu sebagai tim marketing, baik menjadi reseller ataupun nanti bisa istilahnya menjadi buah tangan, tangan panjang kami untuk bisa menjembatani Abon ini supaya bisa masuk misalnya ke kopma kampus, terutama ya kampus domestik ataupun ke dosen-dosen bisa ditawarkan juga melalui jaringan-jaringan di bisnis kampus-kampus. Sekian Bu observasi dari kami. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak juga. Semoga studinya semakin sukses. Semoga untuk observasi